Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, siang hari ini saya akan mengarah terhadap pihak ketiga. Apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang sedang dia rasakan, serta apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat, Wak Geng, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini membuktikan bahwasannya dalam waktu dekat ada suatu perjalanan yang akan dilakukan oleh pihak ketiga, yang dimana perjalanan ini seakan-akan membuat pihak ketiga apakah ingin melakukan suatu kemanipulatifan, bisa saja, karena bagi diri dia hubungan yang dijalani untuk saat ini ketika terhadap manusia tersebut tidak lagi sesuai dengan harapan dia. Di sisi lain, kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini, mungkin tidak beda jauh dari kondisi pihak ketiga yang saya katakan tadi. Kenapa saya mengatakan tidak beda jauh terhadap kondisi energi kamu? Saya rasa ada satu perencanaan kamu yang ingin kamu eksekusikan secara langsung dalam waktu dekat ini, yang dimana perencanaan tersebut berada di luar dari lokasi kamu untuk saat ini, yang seakan-akan kamu berekspektasi tinggi terhadap perencanaan tersebut. Bisa saja perencanaan itu berkaitan terhadap kestabilan keuangan kamu, atau bisa saja berkaitan terhadap keputusan yang selama ini kamu tunggu-tunggu, dan bisa saja berkaitan terhadap urusan pekerjaan kamu, dan bisa saja berkaitan terhadap penjualan aset kamu.
di mana sekaligus ketika diri kamu ingin melakukan suatu perjalanan yang cukup jauh, itu membuat diri kamu merasa tenang untuk sejenak. Tenang untuk sejenak dan membuat diri kamu bisa memberikan berbagai ide, di mana ide tersebut agar kondisi batin kamu merasa nyaman. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Price of Swords, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran terhadap pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga tadi saya katakan ingin melakukan suatu perjalanan. Sepertinya perjalanan itu bukan mengarah terhadap sisi positif, melainkan sisi negatif. Kenapa saya mengatakan sisi negatif? Kartu ini seseorang yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang ini seakan-akan ada satu bentuk perlawanan atau satu bentuk kebusukan yang ingin dieksekusikan oleh pihak ketiga. Yang dimana ketika kebusukan itu ingin dieksekusikan karena pemikiran pihak ketiga terlalu cukup jahat. Terlalu cukup jahat. Dimana ketika cukup jahat, pihak ketiga ini masih menginginkan suatu kebebasan, atau pihak ketiga ini sudah merasakan suatu reaksi dari manusia tersebut, di mana reaksi tersebut mengetahui manusia itu ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi pihak ketiga seakan-akan berencana mencari sesuatu hal agar tindakan itu tidak terjadi. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi kamu, berbanding terbalik. Berbanding terbalik, tetapi versinya kamu melakukan perjalanan jauh karena diri kamu menginginkan suatu kebebasan dan kemerdekaan. Ini dia Wagen. Kita lihat kartu berikutnya. Wow, ternyata tepat sekali yang saya katakan tadi. Berbuat jahat karena ada satu kecurangan yang ingin dia lakukan. Ada satu kemanipulatifan dan satu kemanipulasian yang ingin dilakukan oleh pihak ketiga. Atau jangan-jangan pihak ketiga berencana ingin melakukan suatu perjalanan, di mana perjalanan ini sudah membina hubungan asmara baru terhadap orang lain tanpa sepengetahuan oleh manusia yang meninggalkan diri kamu. Atau bisa saja perjalanan jauh tersebut mencari seseorang agar seseorang bisa mengendalikan kembali manusia tersebut, agar manusia itu memberikan suatu keseimbangan terhadap pihak ketiga. Sangat licik, sangat jahat, sangat mencari keuntungan pihak ketiga, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan dalam waktu dekat ada satu pertengkaran yang akan diterima oleh pihak ketiga, di mana pertengkaran tersebut berasal dari suatu kelicikan. Akan ada satu kelicikan muncul ke permukaan, dan itu akan membuat pihak ketiga merasa terpojokkan.
Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Pentacles. Queen of Pentacles yang membuktikan pihak ketiga tidak akan lagi mendapatkan suatu kebebasan dari hubungan perselingkuhan itu. Kenapa? Ada satu kebusukan yang akan membuat pihak ketiga tidak lagi menikmati kemakmuran, kenyamanan, atau kebahagiaan. Dan ada satu momen yang akan membuat manusia tersebut menyadari selama ini orang yang dia prioritaskan adalah orang yang benar-benar sangat busuk dan toksik. The Chariot, unsur air kembali dan berlambangkan 3 zodiak kembali, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Chariot, hitam dan putih, putih dan hitam. Sepertinya kalau saya berbicara dan bertanya terhadap diri kamu, apakah manusia itu masih memberikan suatu komunikasi terhadap diri kamu dengan berbagai alasan? Kalau memang manusia itu masih memberikan diri kamu berbagai komunikasi, apapun alasannya, itu tandanya diri dia belum bisa move on dari diri kamu. Dia yang mengubah, dia yang pergi, tetapi diri dia masih saja mengganggu diri kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap pihak ketiga, saya rasa The Chariot, suatu pergerakan yang dimana pergerakan tersebut membuat pihak ketiga akan terasingkan. Muncul kartu ini. Kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, ini lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu daripada mendominasi terhadap manusia atau pihak ketiganya. Ada satu kabar kebahagiaan yang akan kamu dapatkan. Lagi-lagi muncul Queen of Swords. Tadi Prince of Swords, ini Queen of Swords. Luar biasa. Kartu yang saya pegang ini memiliki dua arti. Arti pertama mengarah terhadap kondisi energi kamu. Arti kedua mengarah terhadap kondisi energi pihak ketiga. Kalau saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, saya yakin dan saya percaya hubungan yang pernah kamu bina banyak yang tidak menyetujui. Dan saya yakin untuk saat ini kondisi diri kamu terlalu banyak orang-orang yang toksik yang ingin menyingkirkan diri kamu dari berbagai cara. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi pihak ketiga, mungkin baru-baru ini pihak ketiga bertengkarkah sama kamu? Ada pertengkaran yang dia berikan terhadap diri kamu. Wow, Nine of Coin, Queen of Swords. Seakan-akan pihak ketiga hanya memanfaatkan materi, Wak Geng. Mengendalikan dari kondisi materi ini. Seseorang yang memegang satu pedang karena merasa posisi dia di dalam hubungan perselingkuhan tersebut tidak lagi sesuai dengan ekspektasi dia. The Hermit. Pihak ketiga seakan-akan untuk saat ini sedang merasa ketakutan, khawatir, gelisah, dan waspada. The Hermit penuh dengan ketakutan. Seakan-akan penuh dengan ketakutan ini mengarah terhadap kelicikan yang dia sembunyikan. Wow, muncul kartu The Temperance, kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries,
Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Temperance ini membuktikan hubungan tersebut tidak lagi seimbang dan membuktikan kesabaran manusia yang selama ini meninggalkan diri kamu dan terlalu memprioritaskan pihak ketiganya akan memberontak. The Temperance, hukum alam semesta yang akan memperlihatkan terhadap diri kamu kondisi hubungan perselingkuhan itu akan berpisah dan akan ada yang merasa emosional. Kita lihat kartu terakhir. Wow, the Eight of Swords terdiri dari 8 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik, saya kaitkan dengan munculnya kartu The Temperance. Sepertinya pesan alam semesta akan memperlihatkan terhadap diri kamu di mana kondisi pihak ketiga akan berada di dalam kondisi yang benar-benar tertekan. Dan pihak ketiga seakan-akan banyak orang yang akan menyudutkan dia dan banyak orang yang tidak akan peduli lagi terhadap pihak ketiga ataupun terhadap manusia tersebut. The Egg diikat dengan 8 pedang ditambah dengan kehadiran angel. Seakan-akan angel yang akan memberikan suatu pesan, di mana pesan itu suatu kebusukan akan muncul ke permukaan dan membuat salah satu orang atau salah satu pihak akan pergi ditinggalkan dan meninggalkan. Oke, Wakeng? Hanya itu yang bisa saya berikan informasinya ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga untuk siang hari ini. Sebelum saya menutup pembicaraan saya sekedar mengingatkan, kalau menurut diri kamu perkataan saya tadi bisa cocok terhadap logika kamu, angkat. Tetapi kalau tidak usah angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bersifat resonate. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.